Sekoni kami ingin memperkenalkan kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini bahwa di BP Ampel Gading ini menyediakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, setiap tamu yang datang ke BP Ampel Gading itu wajib hukumnya untuk cuci tangan. Sekoni ini salah satu fasilitas yang ada di BP Ampel Gading adalah musola swadaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, musola namanya Musola Nur Sorgaloka dengan pendanaan swadaya dari semua warga yang di BP Ampel Gading ini. Dan ini dilaksanakan pembuatannya mulai dari bulan Maret. Penyelesaiannya selama 2 bulan. Yang itu artinya Nur itu adalah cahaya, Sorga itu Sor Gunung Andong, Loka itu Lor Kali Manjing, seperti itu Pak. Ya. Nah, terus untuk nama pendanaan ini swadaya dari anggota kelompok di DPP sama petani. Yang diutamakan pertama adalah jamaah yang berada di sekitar kantor ini. Ini Pak Sekoni, ini adalah kondisi musola yang kita selesaikan dalam waktu 2 bulan dari Maret sampai dengan Pak Sekoni. Ini adalah salah satu fasilitas ruang tamu sekaligus sebagai ruang koordinator kecamatan BP Ampel Gading yang kondisinya seperti ini. Oke. Ini kebetulan ada kopi di wilayah Amsterdam, Ampel Gading, Sumber Manjing Wetan, Tirtoto sama Dampit. Memang sengaja kita rangkul semua sekaligus sebagai warna promosi. Untuk komoditas yang lain, rencana kedepannya kita tampilkan semua. Kebetulan wilayah Kecamatan Ampel Gading yang dibina oleh BP Ampel Gading itu meliputi ketinggian dari 0 meter DPL sampai dengan 1.500 meter DPL. Jadi ada komoditas padi, komoditas kopi Arabica Robusta, durian, salak, kondo, salak organik, kemudian ada jagung, ada cengkeh, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di sini ada komoditas unggulan yaitu macadamia yang cukup langka, nanti bibitnya juga ada. Kemudian di sini juga akan ketawa yang cukup terkenal di wilayah Jawa Timur bahkan di Indonesia, karena di wilayah-wilayah basis kambing ini rata-rata jumlah penduduk dalam satu desa ini banyak kambingnya daripada penduduknya. Jadi ada PE Peranakan Ketawa, ada Kali Gesing, dan ada kambing beberapa yang lokalan. Tapi yang PE ini luar biasa di Kecamatan Ampel Gading. Bahkan ada P4S yang mayoritas kegiatannya adalah di kambing PE, yaitu di P4 Pak Bayu. Adalah ruangan Ibu Menteri Tani sekaligus ruang display untuk perpustakaan sekaligus admin BPP. Ini monggo ada Bu Menteri. Assalamualaikum Pak Sekoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BP Ampel Gading. Ini kita berada di ruangan perpustakaan sekaligus ruangan saya sebagai administrasi BPP. Dan ada produk dari kelompok wanita tani yaitu batik. Kita namakan batik Duko Sadi, durian, kopi, salak, dan padi. Kalau saya lihat ini masih ada yang kurang ya. Contoh buku tamu, buku pinjam, jurnal-jurnal saya lihat ini masih ada yang kurang. Jadi bisa dilengkapi nanti untuk jurnal atau tabloid bisa ngambil di dinas ya.
nanti kita lengkapi bersama-sama. Untuk batik ini saya kira sudah bagus ya. Tapi untuk tampilan gambar ini masih belum jelas ya. Masih perlu dipertajam lagi untuk warnanya ya. Jadi untuk kerjasama ini sudah ada kerjasama apa belum? Kali di awal kita dari BPP memfasilitasi, kita suruh bikin untuk kita pakai seragam. Oh, kita pakai seragam ya. Nanti kita pesan ya. Iya. Untuk seragam juga ya untuk teman-teman di KJF. Saya kira ini adalah ruangan penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, sekaligus ruangan untuk display kopi dan lain-lain ya, termasuk ruangan untuk membuat grinder atau membuat bubuk kopi. Nanti dijelaskan oleh petugasnya Mas Denny yang memproduksi sekaligus juga ahlinya di bidang kopi. Monggo Mas Denny. Assalamualaikum Pak Sekoni. Waalaikumsalam. Selamat datang di BPP Ampel Gading. Banyak produk di sini yang kita kita kombinasikan dengan kelompok tani dan petani, khususnya kopi. Dan ini ada kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Excelsa, dan mungkin yang sudah kita kenal juga ada kopi Lana. Ya, itu adalah kopi-kopi yang diproduksi oleh kelompok tani, baik penggiat kopi. Ini bisa kita lihat, ini adalah kopi Robusta, Pak. Robusta grade 1. Ini melalui proses sortasi dan grading, ya, dengan proses petik merah, dengan proses ini tadi ini adalah Robusta, ini adalah kopi Green Bean Arabica lereng Semeru. Ya, bisa kita lihat perbedaannya antara Robusta dengan Arabica. Ya, ini ditanam ketinggian 900 sampai 1500 mdpl. Kalau ini di bawah 900 mdpl. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini adalah kopi green bean yang sudah di roasting menjadi roasted bean, ya, masih belum digiling ini Pak ya. Ya. Ini namanya adalah roasted bean. Ini adalah dari biji kopi Arabica. Nah, selanjutnya ini mungkin Pak Seko ini pengen tahu apa ini? Ini adalah kulit kopi Pak. Ya. Kulit kopi ini dimanfaatkan sebagai mungkin minuman sekarang keren, namanya adalah Kaskara. Ini adalah teh dari kulit kopi. Yang paling bagus kulit kopi yang digunakan adalah kopi Arabica. Ada cita rasa acidity-nya, asamnya itu ada. Dan kalau Robusta gimana? Robusta tergolong masih datar rasanya, masih kurang kuat, masih bagusan di Arabica. Ini ya. Untuk khasiatnya gimana? Khasiatnya adalah mengurangi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Ya, bagus sekali untuk kesehatan Pak. Boleh nanti Pak Seko ini mengkonsumsi ini dari Ampel Gading, lereng Semeru. Ya. Baik Pak, ini di BPP kami memang kita sudah ada display dan proses bagaimana menyajikan kopi. Ada grinder, ada V60, ada Vietnam Drip, dan yang lain. Sekarang adalah produk petani yang sudah dikomersilkan, dijual ke masyarakat. Ini ada produk kopi Simojayan, yang ini tentu binaan kita sendiri langsung di wilayah Ampel Gading. Ini adalah Arabica dari Artamas, Arabica Taman Sari. Ya, ini adalah binaan kita yang sudah mendapatkan fasilitasi dari Dinas Pertanian. Juga patut bangga karena kita sudah melakukan ekspor ke wilayah Eropa, di Rusia dan Belanda tentunya ya, yaitu dengan branding Kopi Ndambe. Ya, tentunya ini yang menjadi cita rasa khusus bagaimana Kopi Ndambe terkenal di mancanegara. Seperti itu Pak. Nah, ini selain kopi Pak, kita juga memperkenalkan ini kapulaga ya. Mungkin Bapak, nah ini adalah kapulaga, adalah sekarang lagi dibutuhkan untuk sebagai imunitas ya, sebagai bahan dari jamu kapulaga ya. Ini diproduksi juga dari kelompok binaan kami. Untuk kapulaga nanti ini prosesnya untuk jamu gimana?
Ini pabrikan Pak. Yang Oh, jelas, pabrikan. ya, yang jelas petani jualnya seperti ini, kering. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai kultur jaringan di tanaman pisang. Ini kita punya produk untuk di BPP Ampel Gading, yaitu kultur jaringan pisang. Kenapa kita ambil kultur jaringan? Karena banyak kelebihan yang ada di dalam teknik kultur jaringan tersebut. Pertama, dalam jumlah banyak, kita bisa mengcover semua dalam jumlah banyak. Yang kedua, kita bisa memutus virus yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Kelebihan di situ. Yang kedua, keseragaman. Jadi kalau kita dikomersialkan untuk tanaman bibit pisang ini, kita bikin yang seragam. Jadi kelebihan kultur jaringan itu. Atas pertanyaannya Pak Zaitoni, latar belakang dari kita mengembangkan kultur jaringan pisang ini adalah jawaban dari permintaan para petani yang ada di sekitar kita. Di Ampel Gading ini potensi yang besar itu adalah di pisang. Nah, selama ini pisang di Ampel Gading ini kenapa kualitasnya kok selalu tidak bisa mengikuti perkembangan pasar, permintaan pasar? Jadi karena apa? Karena bibitnya yang tidak berkualitas. Makanya kita ingin mengembangkan varietas-varietas lokal yang ada di Ampel Gading. Kita angkat, kita kasih inovasi dengan kultur jaringan ini, dan ini kita akan kembalikan lagi ke petani Ampel Gading. Jadi nanti hasil dari kultur jaringan pisang ini jelas akan terjangkau oleh petani itu sendiri dan bisa dikerjasamakan dengan petani. Jadi petani tidak akan keberatan dengan hasil dan teknologi yang ini untuk mengembangkan varietas-varietas lokal yang ada di Ampel Gading. Misalnya ini adalah varietas dari Ambon Warangan Kuning. Ini sudah langka, sudah nggak ada, tapi di Ampel Gading ini masih ada. Nah, ini kita kembangkan, dan ini permintaan pasar juga buahnya ini sangat dibutuhkan, sangat diminati oleh konsumen gitu loh. Jadi itu latar belakang kita mengembangkan pisang di Ampel Gading ini. Sebelum kita menanam pisang, maka alangkah baiknya kita siapkan yaitu lubang tanaman dengan ukuran 50 kali 50 dan kedalaman kurang lebih juga 50. Sebelum pisang ditanam dari kultur jaringan ini, maka alangkah baiknya kita kasih pupuk organik. Bisa dari pupuk kandang, bisa dari kotoran-kotoran hewan yang lainnya. Setelah itu pupuk organik kita tabur. Sebelum tanam pisang ini kita tanam, pupuk organik kita tabur per lubang, kebutuhannya kurang lebih 25 kg sampai dengan 40 kg. Setelah kita taruh pupuk kandang atau pupuk organik, maka bibit pisang dari kultur jaringan ini siap kita tanam. Tapi menanamnya ini tidak perlu kita tutup semuanya, maka nanti kita tutup pas polybag yang ada di bibit kultur jaringan ini. Kalau butuh air ya kita kocor, kalau tidak butuh air ya tidak kita kocor. Setelah itu kita biarkan, dan nanti kalau sudah merasa sudah tumbuh atau tajuknya sudah keluar, maka kita berikan pupuk lagi, yaitu pupuk kimia. Mungkin cukup 1 sendok makan, itu saya kira sudah cukup. Adalah salah satu contoh bibit pisang dari kultur jaringan, umurnya kurang lebih 1 bulan. Dan ini adalah salah satu bibit dari kultur jaringan, umurnya kurang lebih 4 bulan. Oke.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami di seluruh Nusantara, ini adalah kebun BPP Kecamatan Ampel Gading yang luasnya lebih kurang 5.000 meter persegi termasuk kantornya. Dan di kebun BPP ini sudah kita tanami berbagai macam tanaman. Ada kopi excelsa disambut dengan robusta, kemudian ada pete, kemudian juga ada pisang yang telah mendominasi di kebun BPP ini. Ada pisang Ambon Warangan, ada pisang candi, ada pisang kapendis, terus kemudian ada durian, kemudian ada mindi, ya, kemudian ada tanaman cabai jamu yang itu di sana, kemudian ada cengkeh. Lahan di BPP ini adalah sebagai lahan percobaan atau lahan percontohan bagi petani-petani di Kecamatan Ampel Gading. Karena bagaimanapun juga di BPP ini adalah sentra atau tempat komunikasi tukar pendapat dari petani, kelompok tani, gapotan di seluruh Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Gunakan bibit pisang kultur jaringan.